Halo semuanya. Wah, kita pilih kartu, pilih pile ya. Jadi pilih kartu kali ini temanya berjudul yang ditakdirkan untukmu sebentar lagi ya. Jadi kita lihat yang ditakdirkan buat kamu sebentar lagi dalam waktu dekat ya. Oke, ini pile 1, pile 2, pile 3. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Silakan pilih sesuai intuisi, sesuai kata hatimu ya. Saranku pause saja videonya biar fokus milihnya. Oke. Ini energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik vice versa dan boleh berlaku kapan aja. So, ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini, gitu ya. Jadi langsung aja, yang ditakdirkan untuk kamu sebentar lagi dalam waktu dekat, pile 1, 2, 3 ya. Ini disimpan dulu, bestie. Oke. Nah, kita mulai dari pile 1, pilihan pertama. Kalian yang milih ini kartu pertama, Tara. Nah, jadi yang ditakdirkan untuk kamu sebentar lagi ya, dalam waktu dekat. Aku ngerasanya ini kayak ada energi keberanian ya. Entah kamu berani melakukan sesuatu, entah kamu berani melakukan tindakan untuk kehidupan kamu menjadi lebih baik ya, atau bisa vice versa. Ada seseorang di sana mau melakukan sesuatu sama kamu ya. Ini beberapa kalian mungkin dalam waktu dekat itu ya, si orang yang dealing sama kamu, si Dora, Suneo atau siapapun ya. Dia tuh sudah mulai ada keberanian. Jadi dalam waktu dekat dia berani menghadapi kamu, berhadapan sama kamu ya, berani bicara atau ya beranilah melakukan sesuatu buat kamu yang gemoy ya. Oke, jadi kayak ada yang mau mengambil resiko ini ya. Kayak ya sudahlah, udah nggak tahan mau melakukan ini ke kamu, ya sudah aku bergerak, itu ada ya. Oke, kita lihat, aku sudah shuffle ini. Nah, kita lanjutkan yang ditakdirkan apalagi ya dalam waktu dekat buat kamu. Di sini wah, ini energi yang sungguh wadidaw gitu ya. Kayak ada satu persatu ya yang menghampiri kamu di sini. Ini bisa siapa aja ya, aku rasanya. Jadi dalam waktu dekat ini kalian yang milih pile 1, satu persatu ada mungkin yang menghampiri kamu. Mungkin salah satunya itu tadi, orang yang dealing dengan kamu, yang kamu fokuskan, atau bisa ini ada dari circlemu, pertemananmu. Mungkin ada teman, ada keluarga, saudara, atau siapalah ya, di pergaulan kamu. Kayak ada yang mau menghampiri kamu. Ini berapa kalian, entah kenapa gitu ya, kamu dicariin ya. Mungkin kamu makin gemoy, makin bersinar. Jadi kayak apa ya, ya satu persatu menghampiri kamu gitu sih, aku ngerasanya ya. Dan ini tuh ada energi maskulin, kayak apa ya, seperti energi yang passionate gitu, kayak menggebu-gebu banget ya. Entah memang seseorang itu sangat menggebu-gebu ke kamu, ya kamu juga menggebu-gebu lah gitu. Siapa sih yang gak seneng ya dihampiri, didatengin gitu, ya seneng lah. Masa enggak? Jadi ini ada nih orang yang dealing sama kamu, dia tuh apa ya, bisa aja nggak tahan lagi gitu dalam waktu dekat, sebentar lagi, kayak orang yang sangat menggebu-gebu, mungkin karena semakin baper, semakin terbawa perasaan, atau ya dia rasa ya mungkin sudah waktunya lah, sebentar lagi memang harus melakukan pergerakan ke kamu, beberapa gitu ya. Karena ini ada yang memang benar-benar sudah awakening ya. Bisa kamunya yang duluan awakening, spiritual awakening itu ya terbangun spiritual, sudah ada kesadaran spiritual kamu sudah menjadi jiwa lebih baik. Dan ini kalau memang orangnya ada koneksi spiritual dengan kamu, ya dia mengikuti kamu nih, dia jadi orang yang awakening juga, dia jadi orang yang punya kesadaran. Ya kalau memang ada yang dibicarakan, ada yang perlu kita bicarakan, ya kita bicaralah gitu. Kalau memang ada yang perlu kita omongin lagi, ya aku ngomong begitu, atau apa ya.
Dia rasa apa salahnya begitu ya, memulai lembaran baru bersama kamu. Ini kan ada seperti seseorang yang nggak bisa menghilangkan kamu dari pikirannya. Aku rasanya ini bisa dibilang kamu selalu muter-muter ya, muter-muter aja di pikiran orang ini. Tapi ini bisa vice versa, apalagi kalau energi yang seperti kita satu koneksi, satu frekuensi, ya kita sama-sama memikirkan sih. So, ketika ada kesadaran ini ya, kita sudah menjadi spiritual kan, jadinya kayak ya apa salahnya kita terhubung di titik yang sama gitu. Jadi kamu sudah spiritual ya, mungkin dia akan seperti kamu, dia akan sespiritual kamu juga. Jadi ya hidup apa adanya, bersikap apa adanya, dan ya kalau memang mau terbuka sama kamu ya apa salahnya, dia rasa gitu. Kan dia punya hasrat nih sekarang. Aku ngerasanya ada ini orang yang dalam waktu dekat ini dia mencintaimu sekaligus berhasrat sama kamu ya, atau ini vice versa, kamu pun jadi mencintainya dan semakin berhasrat sama dia gitu. Ini berapa kalian memang sudah takdirnya berhasrat ke situ gitu, atau ya sudah takdir aja dia berhasrat ke kamu. Kayak ya gimana ya, kita kan bisa tuh jadi bersemangat melanjutkan hidup karena ada cinta, ada rasa sayang di dalam koneksi kita gitu. Jadi aku ngerasanya ya takdir dalam waktu dekat ini ya, mungkin kamu jadi ngerasa memang orang ini bisa bikin kamu semangat juga. Jadi kalau orang ini masih pasif ya, kamu jadi kurang semangat gitu. Ya gitu juga dengan dia. Mungkin kamu akan lihat dalam waktu dekat ya dia nggak bersemangat itu karena dia tidak dekat kamu. Ya, tapi kalau dia ada dekat kamu ya dia bisa bersemangat gitu. Jadi ini apa ya? Ada energi pengen-pengenan gitu loh. Pengen-pengenan itu dalam artian apa ya? Ini kayak dalam waktu dekat bisa aja seseorang ini dia punya gairah seksual sama kamu. Jadi dia menyampaikan hasrat seksualnya ke kamu. Dan kamu pun jadi connect gitu. Kamu jadi kayak orang yang iya ya, aku kok jadi pengen gitu ke dianya. Kok jadi apa ya? Ya, jadi kayak ingin bersama dia, begitu. Ya itu sih. Atau ini aku ngerasa dalam waktu dekat, ya kamu seperti orang yang pengen disemangatin dengan hasrat, dengan gairah. Jadi ya, apa ya? Hasrat seksual kamu atau dia itu meningkat gitu. Rasa pengen itu meningkat. Gitu. Terus di sini ada, aku membutuhkan orang yang seperti kamu, yang bisa membuat hidupku lebih sehat dan bahagia. Nah, di sini kan dia bilang, aku butuh orang seperti kamu yang bisa membuat hidup aku lebih sehat dan lebih bahagia. Jadi dalam waktu dekat ini ya, aku ngerasa kamu akan melihat bahwasanya ya udah bagian dari perjalanan hidup, udah bagian dari takdir kehidupan kamu, bahwasanya ya orang ini membutuhkan kamu. Mungkin kalau bersama kamu ya kamu akan mengetahui kamu tuh berdampak banget buat dia. Contoh ya, dia jadi terbangun spiritual, dia jadi bisa menemukan kesadaran untuk menjadi dirinya yang lebih baik gitu. Ya itu tandanya kan kamu seperti membantu dia supaya nggak toksik lagi. Kamu ngebantu orang ini yang tadinya toksik pelan-pelan menjadi lebih baik gitu. Ya, jadi pribadi lebih baik begitu ya. Oke, terus setelah lelah berpetualang, hanya kamu yang akan dia cari nantinya. Nah, ini dia ya. Beberapa dealing sama player gemoy gitu ya, pemain. Beberapa ya itu, mungkin kamu seperti dipermainkan. Ada orang yang pernah mempermainkan kamu, tapi di sini dikatakan setelah dia lelah berpetualang, ya setelah kamu biarkan dia kemana lah gitu, ya akhirnya hanya kamu yang dia cari nantinya. Ujungnya orang ini mencari kamu ya. Atau dalam waktu dekat ini ya kamu melihat kayak tanda-tanda orang ini ujung-ujungnya ke kamu lagi begitu. Nih kamu pemegang kunci kebahagiaan. Dia akan bergantung padamu ya.
Jadi di sini dikatakan apa ya? Kamu tuh sumber kebahagiaan buat seseorang. Jadi dalam waktu dekat kamu akan melihat ya bagian dari takdir hidup kamu ya. Ada orang yang bergantung sama kamu. Mungkin termasuk dia atau siapapun ya. Jadi kamu dalam waktu dekat ini akan ngelihat, oh ternyata aku ini sumber kebahagiaan. Aku ini orangnya penyayang. Aku ini memang ditakdirkan untuk memberikan kebahagiaan gitu. Ya kamu akan lihat begitu ya. Dia bergantung sama kamu, dia bahagianya sama kamu aja gitu ya. Ini ada godaan, ada jebakan ya. Beberapa dari kalian dalam waktu dekat sebentar lagi ya, apa ya, kamu akan ngelihat gitu bahwasanya bagian dari takdir perjalanan hidup kamu ya ada aja sih nanti yang menjadi godaan buat kamu. Contoh muncul nih si Sergio, Dora, Marimar, Fernando muncul gitu ya. Ya godaan itu ada aja kan. Apalagi kalau misalnya kamu udah konsisten gitu, udah komitmen dengan keputusan kamu melangkah ke depan tanpa dia, tanpa mereka. Ya ini kedepannya ada lagi ujian hidupmu. Kamu digoda lagi. Ada godaan ya. Bisa juga ini sebagai jebakan ya. Jebakan dalam artian ya entah dalam waktu dekat ini ada orang yang bikin kamu baper lagi. Jadi kamu akan ngelihat, oh iya sih dia kayak menghampiri, terus aku bisa mudah terbawa perasaan, mudah baper. Ya hati-hati dengan jebakan Batman itu ya, Marimar. Ya hati-hati dengan jebakan itu. Bisa juga ya hidup kita ini kan selalu diuji ya. Ya ada aja ujian itu. Hati-hati dengan jebakan. Dan ini ada tentang sensitif atau peka ya. Ini beberapa kalian sebentar lagi yang menjadi bagian takdir kamu ya, kamu semakin sensitif, semakin peka. Kamu jadi orang yang lebih perasa, lebih mudah kasihan. Ya memang mungkin kamu akan ngerti, iya sih takdir hidupku, aku memang orang yang harus menjadi penolong, orang yang gak tegaan sama orang gitu. Tapi bisa vice versa, ada seseorang di sana yang akhirnya jadi sensitif, jadi peka, jadi perasa, dan ya mulai menghiraukan perasaan kamu gitu, menjaga perasaanmu, atau ya mulai baper lah sama kamu ya. Ini ada red flags ya. Red flags itu benang merah. Jadi dalam waktu dekat sebentar lagi ya, yang menjadi bagian takdir hidup kamu juga harus hati-hati dengan benang merah. Benang merah ini bisa kayak pertanda yang tanda-tanda karma begitu, tanda-tanda siklus karma. Apalagi tadi ada kartu ini kan tentang godaan, jebakan. Ya namanya hidup ada aja kan ujian, tantangan. Jadi kamu harus tetap jaga sikap, jaga perilaku, jangan mau terjebak di situasi karma gitu. Karena kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, kita bisa terjebak di siklus karma yang begitu-begitu aja. Oke? Nah ini ada dada. Dalam waktu dekat dadamu kenapa gitu ya, bisa vice versa, bisa dia, atau ya dalam waktu dekat ini ya kamu harus lebih banyak ngelus dada, lebih banyak sabar. Bisa juga ya kamu jaga kesehatan dada ya, jangan sampai sesak di dada, apalagi karena koneksi ini ya. Jadi banyak-banyaklah menenangkan diri ya. Ini ada tentang sains ya. Sains itu pengetahuan. Nah bisa tentang pengetahuan alam. Aku ngerasa beberapa kalian sebentar lagi bagian dari takdirmu ya, kamu semakin mengerti tentang alam semesta. Kamu bakalan banyak pengetahuan, kamu akan ngerti, oh ternyata semesta begini, energi di semesta begini, begitu. Bahkan mungkin kamu akan mengerti hukum tarik-menarik di alam semesta, begitu. Ya, mungkin ada beberapa hukum karma, tapi bisa juga ini sih, ya kamu jadi mengerti aja energi tarik-menarik, interaksi energi di semesta ini kamu ngerti. Kayak misalnya, iya ya, aku tuh tiba-tiba jadi pengen menyentuh dia. Apa dia jangan-jangan di sana pengen menyentuh aku? Jadi kayak yang tadi itu kan ada hasrat seksual seseorang, dia pengen menyentuh kamu, ya pengen lah sama kamu, kamunya jadi pengen gitu. Jadi ngerti kan? Oh iya ya, ada sih interaksi energi gitu. Oke, ini ada banyak siklus karma di hidupku ya. Beberapa kalian, entah kamu entah dia, jadi kita tuh terkadang diutus untuk membayar karma ya.
Entah kita bayar karma masa lalu, kita bayar karma keluarga, kita bayar karma orang tua atau leluhur. Jadi ya mungkin dalam waktu dekat kamu akan ngerti, oh udah takdirku kayak gini gitu. Atau ya vice versa, kamu membantu orang ini. Orang ini kan banyak banget siklus karmanya, mungkin karma dia itu banyak banget, jadi kamu dihadirkan untuk bantu dia keluar dari siklus karmanya gitu. Nah, ini ada orang yang baperan tapi berhasrat, ini bisa dia atau kamu. Jadi ditakdirkan kayak ya dalam waktu dekat kita semakin baper tapi juga semakin berhasrat ya. Oke. Dan ini selanjutnya ada Two of Cups ya. Aku kalau ngeliat Two of Cups ya, beberapa di sini takdir selanjutnya ya mungkin bakalan ada begitu ya. Kamu dan dia terhubung. Beberapa kalau terhubung gitu ya bisa berkomunikasi, bahkan ini ada yang bertemu, dan bahkan ada penyatuan antara kamu dan dia ya. Penyatuan ini bisa tentang ya kita berdamai atau ya kita berjodoh gitu. Beberapa ada yang gitu ya. Jadi ada yang sampai menjadi pasangan sih aku rasanya. Terus aku ngelihat di sini takdir dalam waktu dekat juga tentang kamu yang mampu melindungi dirimu. Kamu tuh semakin bisa membatasi dirimu ya. Jadi ini siapapun yang cari gara-gara, bikin huru-hara, bikin drama atau bikin masalah, siapapun lah yang toksik itu kayaknya satu persatu akan terusir dari hidup kamu, karena kamu benar-benar batasi diri di sini. Kayak menutup diri itu udah garis keras gitu. Menutup diri kayak udah harga keras gitu. Pokoknya aku sekarang menutup diri, aku batasi diriku dari segala yang toksik, titik gitu, tanpa koma. Jadi memang takdirmu selanjutnya ya, beberapa kalian terhindar dari orang-orang toksik. Jadi orang-orang toksik itu perlahan dijauhkan dari kamu, atau ya drama-drama itu mulai berkurang di hidup kamu ya. Di sini ada keberuntungan buat kamu. Jadi dalam waktu dekat aku ngerasanya ini ada tabur tuai sih. Jadi kamu pernah nabur baik ya, kamu segera menuai baik. Kamu pernah menabur kebaikan dan akhirnya ada kebaikan ini buat kamu dalam waktu dekat. Oke, sekarang aku langsung ya ngasih huruf dulu. Di nama dia bisa kamu, kalian vice versa beberapa ya. Ada huruf B, L, ada R, ada K, I, ada G, ada D, Y, E, ada A, ada C, ada S, ada T, ada U, P, ada H, ada M, ada F. Oke. Bulan spesial ya, ada Maret, Juni, Mei, November, Februari, Juli, April, Oktober. Oke. Zodiak dominan Cancer, Aries, Pisces, Libra, Virgo, Gemini, Aquarius, dan Leo. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah. Oke, pile 2, pilihan 2. Kalian yang milih ini kartu kedua ya, Tara. Nah, pile 2 yang ditakdirkan untuk kamu sebentar lagi ya, dalam waktu dekat. Ini ada kelimpahan say. Ada berkah, anugerah, kebahagiaan yang bermekaran ya. Ini kan mekar banget, subur begitu. Kayak banyak banget ini hal-hal positif yang akan kamu terima dalam waktu dekat gitu Kak ya. Mungkin rezeki kamu bagus ini dalam waktu dekat ya. Beberapa kalian entah beberapa bulan, beberapa minggu ya, aku ngerasanya ada ini rezeki yang membaik ya. Bahkan di sini ya kamu subur banget gitu. Kamu tidak ngemis-ngemis cinta, tidak ngemis-ngemis duit begitu ya. Ini berapa kalian
memang kamu sudah menabur baik, jadi kamu menuai baik. Ini kayak banyak buah dari kesabaranmu, hasil dari kerja kerasmu, kamu sudah banyak berjuang, banyak bersabar, banyak berbuat baik. Jadi ya sudah waktunya Tuhan ngasih berkah ke kamu, ya. Jadi tidak perlu ngemis cinta juga. Ada aja nanti Suneo, Rodolfo, Dora, Ciripa. Ada aja yang muncul, ya. Muncul memberikan cinta, atau ya makin banyak yang jatuh cinta sama kamu, ya. Makin banyak yang sayang sama kamu. Mau orang lama, orang baru, mau yang sudah berlalu atau yang tidak terlalu lama, ya ada aja sih yang kayak cintanya tumbuh ke kamu. Jadi kan kamu seperti pusat perhatian ini, ya. Kamu sebagai sorotan, aku rasa. Mungkin kamu disorot sebentar lagi, ya. Apa kabar kamu di sana? Kita mau datang ini, atau ya kita baper sama kamu. Gitu. Ini aku udah hafal, ya. Jadi aku ngerasa mungkin ada yang pernah nggak yakin sama kamu, entah menganggap sepele, meremehkan kamu. Mungkin sempat ada yang ngerasa ya kamu nggak gimana-gimana gitu, atau ya sorry to say, maaf ngomong, kayak ya pernah lah ada yang menganggap kamu sebelah mata gitu. Cuma dalam waktu dekat, setelah kamu menutup diri, ya, ini beberapa kalian kan ada yang bertapa, inkubasi, menutup diri, bersemedi. Ya setelah kamu kayak gitu menarik diri, aku ngerasanya disitulah orang sadar, disitulah dia sadar betapa sakit loh kehilangan kamu. Sakit banget nggak tahu kabar kamu, sedih banget nggak tahu bagaimana kondisi kamu, ya. Ini yang milih file 2 masih apa ya? Ya gimana say? Ya masih enak aja, nyaman gitu bertapa. Ya memang ya gua masih seneng kayak gini. Gua masih perlu healing. Gua masih perlu menenangkan diri. Sebenarnya menutup diri ini, bersemedi ini, ya, bertapa ini, ya supaya ini aja, mengobati luka batin ini. Memang masih butuh bertapa gitu. Jadi ini kalau terlalu lama, ya, kamu menginkubasi diri, terlalu lama ini kamu menutup dirimu, orang jadi kebakaran jenggot, ya. Kebakaran jenggot itu ya itu, aku uring-uringan, aku nggak karu-karuan, aku jadi seperti cacing kepanasan. Ya nyariin kamu lah besti gitu. Kecarian kamu, kehilangan kamu gitu kak, ya. Nih kasihan, ya, ada yang anxiety, gelisah, galau, merana, gegana gitu. Ya gitulah, seegois apapun orang itu, sekeras apapun atau se-childish apapun dia ngerasa apa ya, sedih loh, sedih nggak tahu kabar kamu, sedih kalau kamu terlalu menutup diri. Dia jadi orang yang merasa, aku nggak nyangka seberharga ini kamu di mata aku nggak nyangka sesayang ini aku sama kamu. Cie. Ya gitu, ini bisa vice versa, ya, bisa vice versa. Atau jangan-jangan ada yang mirror kan, soalnya ada energi twin flame beberapa, atau soulmate, ya apapun. Ini ada beberapa yang energinya sudah sampai punya ikatan batin begitu. Jadi aku ngerasanya ya kalau ini vice versa, kamu pun bisa jadi anxiety. Mungkin kamu bisa juga jadi gelisah gitu, kepikiran dia. Kepikiran kayak, ya apa bagus ya kalau gini-gini aja. Apa bagus ya kalau diam-diam terus. Apa ini solusi diam-diaman? Memang diam itu emas sih. Diam itu terkadang emas, ya. Tapi kan diam itu nggak selalu menyelesaikan masalah. Nah, mungkin dalam waktu dekat ini jadi bagian takdir kamu. Kamu jadi kayak orang yang apa ya kamu terus-menerus begitu ngelihat ke dalam dirimu, sampai kamu tuh menjadi pribadi lebih baik dan akan terus belajar memperbaiki diri lagi, begitu. Oke, di sini ujung kartunya bagus, ya. Jadi, kalau kamu mau terus-menerus memperbaiki dirimu, mengupgrade dirimu, itu kamu pegang koin kan jadinya. Kamu jadinya pegang cuan.
pegang cien ya keuangan gitu, pegang duit. Nah, di sini mungkin jadi apa juga ya, semacam petunjuk buat kamu. Sebenarnya yang ditakdirkan sebentar lagi buat kamu ini bisa tentang kejayaan, keberhasilan, ya, kestabilan soal keuangan. Nah, kalau kamu mau benar-benar hidup dengan kelimpahan begitu ya, kamu harus terus-menerus memperbaiki dirimu. Kamu harus terus-menerus berusaha dan berusaha lagi untuk menjadi versi yang lebih baik atau menjadi yang terbaik. Ya, ini bisa dalam kerjaan, bisa dalam percintaan begitu. Jadi apapun yang kamu lakukan, kalau itu positif, kalau itu berkah, ya itu banyak rezekimu, ya. Misal ya kamu memaafkan, mengikhlaskan, atau ya kamu ngerasa ya udahlah, dilepaskan lah ini, ya siklus yang nggak bagus ini, ya. Ya udah, saat kamu melepas, ya di situ rezekimu datang, ya. Oke. Ini ada seseorang yang bilang, aku masih mencari jati diriku sampai aku bisa menemukan jalan keluar untuk bisa bersama kamu. Makanya tadi aku ada bahas childish ya, adik-adik. Beberapa kalian dealing sama orang yang dia masih sulit bersikap dewasa. Jadi dia bilang, aku masih mencari jati diriku sampai aku menemukan jalan keluar buat kita bersama. Berarti ya dalam waktu dekat, takdir kamu itu ya mungkin kamu masih diberi waktu untuk diam-diaman dengan orang itu. Bisa juga ya, apa ya, aku ngerasanya mungkin kamunya nggak mau diam lagi, atau ya kamu memilih untuk ya sudah, lepaskan aja, ikhlaskan aja, biarin aja suka-sukanya dia, ya terserah lah. Kan aku ngerasanya ada yang mau melepas siklus ini, capek berputar-putar begitu aja. Tapi ya akhirnya kamu dalam waktu dekat tahu begitu, bahwasanya orang ini masih cari jati diri. Jadi ya orang ini masih diberi waktu untuk belajar lagi lebih dewasa, begitu, oke? Dan di sini semesta menuntun dia kembali ke kamu. Berarti dalam waktu dekat yang menjadi bagian takdir kamu ya ada yang mau kembali sama kamu. Jadi semesta menuntun dia kembali ke kamu. Entah siapapun ini ya. Ini kan bisa Dora, bisa Fernando, bisa Sergio, Marimar, atau siapapun ya. Jadi ada nih yang mau kembali, kayak memang udah bagian takdir kamu, orang ini kembali ke kamu. Ya kamu mau terima ya terserah, begitu. Oke, teka-teki yang akan terjawab ya. Beberapa yang ngerasa banyak misteri, banyak tanda tanya, atau kamu ngerasa seseorang tertutup banget, kamu ngerasa pengen ada kebenaran, keadilan yang terungkap gitu. Ya ini teka-tekimu akan terjawab. Semuanya begitu, satu persatu akan kelihatan. Jadi kayak udah bagian takdir perjalanan hidup kamu, kayak satu persatu akan diperlihatkan. Inilah kebenarannya buat kamu ya. Nih ada jalan untuk bersatu. Ini beberapa yang sudah hopeless sih aku ngerasanya. Beberapa kalian yang sudah tidak mau berharap, atau ya sudah nggak ngarep gitu, nggak mau berharap gitu ya, atau kehilangan harapan. Tapi di sini bagian takdirmu akan kamu lihat ada jalan untuk bersatu. Setidaknya ada nih jalannya lagi menghubungkan kamu sama dia, gitu ya. Ini ada biar mantan tahu kondisimu, biar mantan tahu kondisimu, ya. Bicara mantan itu nggak harus pasangan, ya. Mantan itu kan nggak hanya mantan pasangan, ada juga mungkin mantan teman, mantan kawan, mantan rekan, mantan gebetan, atau siapalah. Ini mantan kan bisa orang-orang yang sudah berlalu. Jadi ada orang yang dari masa lalu itu pengen tahu kondisimu. Jadi kayak udah bagian dari takdir kamu nih, sebentar lagi orang-orang masa lalu itu memang pengen tahu kondisi kamu, atau siapapun yang kenal kamu. Ya udah bagian dari takdir kamu. Mereka ini kepo, mereka ini cari tahu kabar kamu gitu ya. Ini ada family and ancestor ya. Family, keluarga, ancestor itu leluhur. Nah, jadi mungkin ada bagian dari apa ya, takdir kamu tentang keluarga ya. Mungkin sebentar lagi
ada sesuatu terjadi di keluarga kamu, atau ini ada yang punya keluarga ya. Ada yang sudah punya keluarga. Bisa juga takdirmu sebentar lagi berkeluarga dengan dia, atau apa ya, ada takdir akhirnya berpihak pada keluarga begitu. Bisa juga ini tentang leluhur ya. Mungkin kamu akan ngerti ya takdirmu selanjutnya kamu didampingi leluhur terus. Takdirmu selanjutnya kamu dijaga leluhurmu terus, dijaga kakek nenek moyang. Nah, ada seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ini ada tangan ya. Ada apa dengan tanganmu? Karena di sini aku ngerasa banyak koin-koin, jadi aku ngelihat takdirmu sebentar lagi selanjutnya itu ya tanganmu bisa melakukan ini dan itu. Beberapa kalian ya, dengan tanganmu kamu bisa menghasilkan uang, dengan tanganmu kamu bisa bikin ini bikin itu, tanganmu bisa ngerjain ini ngerjain itu dan menghasilkan uang ya. Terus bisa juga tangan ini memberi dan menerima. Aku rasa ada sih keadilan itu tadi ya yang aku bilang. Mungkin ada beberapa yang akan merasakan keseimbangan. Kamu pernah memberi, akhirnya kamu menerima. Kamu pernah berkorban, akhirnya kamu diperjuangkan. Cie. Mungkin ini ada juga yang mau berjabat tangan dengan kamu ya sebentar lagi, mau kenalan, atau mau saling memaafkan, atau ya menggandeng tanganmu ke masa depan. Gitu. Kemudian di sini ada gedung ya, ada takdir tentang gedung. Aku ngerasanya ada pertemuan mungkin di gedung, tiba-tiba ketemu ya di gedung gitu. Gedung ini bisa pusat perbelanjaan, tiba-tiba kamu ketemu siapa di mall ya. Tiba-tiba kamu ketemu si ini di mall, Cilukba gitu ya. Atau apa ini, gedung ini bisa terkait kerjaan. Ada takdir selanjutnya tentang pekerjaan, bisa orang kantoran. Ya, aku rasa ada begitu, ya. Atau ada acara ini ya, yang membuat kamu bertemu seseorang. Ini bisa pertemuan. Nah, ada step by step ya. Step by step ya, tahap demi tahap, pelan-pelan. Nah, jadi takdir kamu selanjutnya ya, kamu disuruh untuk pelan-pelan aja ya, biar lambat asal selamat. Nah, beberapa ada yang gitu. Atau memang ini cerita tentang koneksi kamu sama dia memang lambat gitu, dia memang lelet, tapi step by step itu bakalan kelihatan ya, pelan-pelan kamu akan ngelihat maksud dari ini semua. Cie. Nah, ini kan ada tanda-tanda jodoh union. Jadi beberapa kalian takdirmu selanjutnya kamu akan melihat tanda-tanda kamu jodoh atau enggak sama dia ya. Jadi kedepannya kamu akan ngelihat gitu satu persatu, ditunjukkan oleh Tuhan dan semesta apakah kamu berjodoh sama dia. Nah begitu, oke? Nah selanjutnya ini ya, King of Swords. Nah aku ngerasa takdirmu selanjutnya dalam waktu dekat ya, sebentar lagi. Ini sebenarnya bagus banget, karena kamu orangnya akan menjadi independen ya. Dalam waktu dekat ini, kamu bisa mandiri, berdiri di kakimu sendiri, bahkan kamu tidak bergantung pada orang lain, gitu. Ya, ini kamu makin kece ini ya, kamu makin ganteng, makin cantik, ya makin cantik lah, makin cakep gitu. Karena kamu berduit ini. Jadi dalam waktu dekat, takdirmu memang kamu punya uang gitu, kamu tajir gitu ya, banyak uang gitu kak. Jadi ya orang addiction sama kamu, orang jadi ketergantungan. Bisa nih satu persatu ada yang datang karena membutuhkan kamu ya gitu. Tapi bisa juga aku ngerasanya gini, kan dalam waktu dekat sebentar lagi takdirmu itu ya, Tuhan menunjukkan bahwasanya derajatmu bisa dinaikkan gitu kan. Kita kan orangnya mungkin pernah di bawah, tertindas, terus tersakiti, terzolimi, tapi akhirnya Tuhan dan semesta bekerja menaikkan derajat kita. Kita jadinya posisinya lebih dari mereka. Nah mungkin sebentar lagi kamu akan merasakan itu, derajatmu dinaikkan. Jadi ya ada yang menyesal nanti, ada yang menyesal sudah sia-siakan kamu. Jika suatu saat hidup kamu lebih baik, lebih bersinar, ada nih nanti yang menyesal ya. Aku kok udah sia-siakan kamu ya, aku nyesal banget gitu, aku nyesal kita gak bersama. Coba kalau aku sama kamu pasti enak gitu, pasti makmur, teratur, sejahtera. Gitu.
Terus dalam waktu dekat kamu akan ngelihat ternyata ada yang iri sama kamu ya. Dalam waktu dekat mungkin kamu akan lihat ada aja yang iri, dengki, ada aja yang cemburu sama kamu. Bisa dia cemburu sama kamu kalau kamu bahagia tanpa dia, kamu bisa berhasil tanpa dia. Mungkin ada yang cemburu kalau kamu ke yang lain, atau ya ada yang cemburu karena iri ya. Irilah. Misalnya kamu lebih dari mereka begitu. Itu ada aja ya. Dan di sini aku ngerasanya ini apa ya, kayak ada transformasi begitu ya. Perubahannya besar banget ini. Apalagi kalau kamu dealing sama orang yang egois. Akhirnya ada kematian ego ya. Ada ego yang mati atau ada sifat egoisme yang akhirnya mati gitu. Yang mati itu egoismenya dia ya. Egonya dia yang mati. Jadi kalau ada ego yang besar gitu ya mati, runtuh, ya udah. Nggak ada gunanya lagi egois itu ya. Aku ngerasa kayak gitu. So di sini aku ngelihatnya kamu bisa akhirnya ya benar-benar membuka lembaran baru di hidup kamu, dan kamu memutus rantai-rantai yang tidak jelas lagi di hidup kamu ya. Ini berapa kalian memang kamu tutup siklus toksik di hidup kamu. Jadi kamu tuh memang benar-benar buka apa ya, perjalanan yang baru di kehidupan kamu selanjutnya. Oke, dan di sini akhirnya ada orang yang cintanya semakin besar ke kamu. Terus dia kayak gregetan gitu, dalam waktu dekat ini kan kamu makin kece nih, makin keren. Jadi kayak gregetan gitu. Aduh, pengen banget aku datang ke kamu. Aku tuh pengennya kamu, aku maunya kamu gitu. Aku kayaknya harus kejar kamu. Nah, ada yang kayak gitu. Oke. Di sini aku kasih huruf dulu ya. Di nama dia, kamu, vice versa. Kalian beberapa ya. Huruf S, ada M, ada W, ada P, O, ada Q, ada T, ada I, Z, ada V, A, ada L, ada N, ada J, K, B, ada R, ada G. Oke. Bulan spesial di sini Februari, September, Juli, Maret, Desember, Oktober, Januari, Agustus. Zodiak dominan Capricorn, Pisces, Taurus, Libra, Sagittarius, Virgo, Scorpio, dan Cancer. Oke, sampai sini dulu. Ini beberapa aja yang cocok ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, lanjut ya. Pile 3, pilihan 3. Kalian yang milih ini kartu ketiga. Tara. Nah. Yang ditakdirkan untukmu sebentar lagi ya. Pile 3, aku ngerasanya dalam waktu dekat di sini cinta itu akan menemukan titik terang. Jadi aku ngerasanya ini kayak ada titik terang ya. Sebenarnya apa maksud dari cinta kita ini? Apa maksud dari koneksi kita ini? Ya, beberapa kalian kamu tuh akan ngelihat sebentar lagi bagian dari takdir kamu ya. Kamu memahami bahwasanya makna cinta, arti cinta yang sebenarnya itu seperti apa. Apakah ketulusan hati? Apakah cinta itu memang tanpa syarat? Apakah memang cinta itu tidak menuntut apa-apa? Nah, ini bisa vice versa. Bisa akhirnya ada seseorang yang mau tulus ke kamu. Ada seseorang yang akhirnya melihat bahwasanya kamu tuh pantas dicintai. Kamu pantas diperjuangkan. Kamu pantas disayangi. Ya, aku pantas lah mencintaimu
tanpa syarat. Nah, ada sih yang kayak gitu ya. Ini kayaknya koneksi spiritual yang sudah level suhu ya. Ya di atas suhu apa ya? Ya udah di atas suhu sih koneksi ini. Karena ini benar-benar koneksi yang kayak ujungnya dalam waktu dekat ini kita paham, oh gini ya maksud dari arti cinta yang sesungguhnya gitu. Atau seseorang melihat ke dalam hatinya, bahwasanya ya cintaku memang murni banget sih ke kamu. Atau ya aku akhirnya sadar kamu orang yang aku sayang, kamu orang yang aku cinta. Ya gitu, spiritualnya kuat ya. Spiritual connection ini kayaknya mirroring gitu ya, twin flame. Ini twin flame mirror yang ya error juga sih. Ya pernah error tapi akhirnya menemukan titik terang ini ya. Akhirnya kayak ada jalan keluar nih ya. Ini kan ada gambar jalan keluar gitu say, Besti ya. Bahwa kalian menemukan jalan keluar tentang koneksi spiritual ini. Oke? Nah, kita lihat lagi nih, aku udah shuffle. Nah, kenapa bisa seperti kayak aku bilang tadi? Karena kita sudah mengalir seperti air ya. Sudahlah, kita mengalir saja. Serahkan pada Tuhan dan semesta. Ya, aku berserah atau aku pasrah aja. Nah, ada yang kayak gitu ya. Coba di sini kekuatan cintamu dan dia ini kuat banget, say ya. Ini berapa kalian sebenarnya banyak drama ya. Ada kok drama itu, ada kok tekanan batin, konflik batin itu ada. Cuma di sini semesta melihat kekuatan cinta kamu sama dia itu besar banget ya. Ini entah kamu sadar atau tidak, entah kalian sadari atau enggak, ya kamu sama dia ini saling mencintai, saling sayang. Nah ini kan bergandengan tangan, sama-sama sayang begitu. Jadi ya mungkin dalam waktu dekat, sebentar lagi ya, bagian dari takdir kamu ya dia. Ya bagian dari perjalanan hidup kamu ya dia gitu kak ya. Ya ini beberapa ini bisa ketemu ya, beberapa ada pertemuan ini, pertemuan dan ya happy lah, bahagia. Ini kalau bertemu di sosial media aja itu kayaknya udah seneng banget, apalagi ketemu langsung ya. Beberapa ini ketemunya di dunia nyata, jadi kayak ya apa nggak bahagia, ya bahagialah gitu ya. Jadi ini memang bagian dari takdir kamu sebentar lagi ya. Jadi kamu akan ngelihat, oh ternyata dia itu memang bagian dari perjalanan hidup saya. Ternyata koneksi spiritual ini tidak kebetulan gitu. Atau ya kamu akan tahu apa yang kamu rasakan itu bukan perasaanmu doang, tapi memang nyata. Contoh, aku ngerasa sih terkoneksi sama dia, tapi kayaknya ini perasaanku aja, kayaknya ini ilusiku saja gitu. Tapi ternyata di sini kenyataan ya. Mungkin dalam waktu dekat kamu akan paham gitu. Iya sih, kayaknya dia memang bagian takdirku, bagian dari perjalanan hidupku ya. Atau ya kamu jadi paham, aku koneksi sama dia karena ini bagian dari perjalanan spiritualku. Ya aku bisa sespiritual sekarang, ke depannya itu ya juga karena koneksi dengan dia gitu. Cuma yang mengharu biru ya, yang mengharu-haru gemoy gitu. Ya dalam waktu dekat kamu akan tahu, atau kamu akan lihat gitu ya, apalah gitu yang kamu lihat. Ya ada aja gitu cara semesta yang menunjukkan bahwasannya kamu dan dia ini sama-sama cinta, sama-sama sayang, bahkan sama-sama dalam perasaan kita. Ya gitu. Ya bakalan ada nih kayaknya ya yang kalian lihat, bahwasannya sedalam itu perasaan kita, sekuat itu cinta kita gitu. Ada sih aku rasa. Oke, ini kan energi mirror ya, cerminan. Jadi gini sih, aku ngerasanya entah siapa ini ya yang duluan bikin gara-gara, bikin drama begitu ya. Jadi mungkin ada seseorang yang seperti cuek,
seperti tertutup ya, bersikap kekanak-kanakan, mengabaikan begitu. Atau ya kita misalkan dia duluan nih membatasi dirinya, dia duluan yang kayak tidak jaga silaturahmi, tidak jaga komunikasi sama kamu. Ya dia mungkin pernah lah secuek itu. Tapi kan kamu juga jadinya bisa cuek ke dia, kamunya jadi bisa men-trigger dia, kamunya jadi bisa menunjukkan bahwasanya kamu juga mampu menjadi mirrornya, kamu juga mampu menjadi cerminannya gitu. Jadi istilahnya ya kamu kalau misalnya menutup diri, misalnya kamu akhirnya cuek, membatasi diri, akhirnya kamu pun diam, kamu abaikan, ya ini semua udah bagian dari takdir begitu ya. Memang takdir perjalanan koneksi spiritual ini ya. So ini bagian dari perjalanan hidup kamu juga. Kamu tuh dikirim Tuhan untuk menjadi cerminan orang ini. Kamu tuh diutus yang Maha Kuasa untuk menjadi mirrornya dia. Jadi melalui kehadiran kamu, orang ini akhirnya berkaca bahwasannya dia harus berubah gitu. Jadi ya bersyukurlah karena hatimu segemoy ini ya. Karena hatimu memang penyayang, hatimu memang punya cinta yang murni, tulus ya. Ya kamulah yang bisa menyadarkan orang ini, atau ini bisa vice versa ya. Akhirnya orang ini bisa mencintai kamu begitu dalam ya. Kan ini mirror-mirroran ya. Mirror-mirroran itu ya kamu bisa menjadi cerminan dia. Dia pun bisa kan jadi cerminan kamu. Maksudnya dia bisa jadi cerminan kamu, ya dia akan bucin juga kayak kamu seperti dulu. Ngerti ya? Dia bisa jadi cerminan kamu juga. Dia bisa jadi kayak orang yang ya akhirnya aku bisa baper, akhirnya aku bisa punya perasaan sedalam ini. Ya akhirnya aku mencintai kamu sebucin ini, akhirnya aku sesayang itu sama kamu, akhirnya ya aku sayangi kamu begitu dalam. Ya persis kan kayak apa yang kamu lakukan saat itu. Kamu ya saat itu pernah bucin, saat itu kamu pernah sayang banget sama aku ya. Ya sekarang aku kayak gitu, aku kayak kamu, aku cerminan kamu sekarang. Ya sebucin ini aku. Jadi dalam waktu dekat kamu ya akan lihat lah kayak gitu ya. Jadi bisa tiba-tiba ya ada aja sih yang dia lakukan, atau ada aja sih tanda-tanda yang kamu lihat bahwasanya kamu tuh dicintai oleh orang yang pernah menyebalkan ini ya. Oke. Nih. Kamu memang tidak bisa mengulang masa lalu, tapi kamu bisa berdamai dengan masa lalu ya. Ini berapa kalian ada begitu ya, koneksi dengan masa lalu, atau ada isu-isu tentang yang berlalu. Jadi ya kita tidak bisa mengulang semua yang terjadi, tapi kita bisa berdamai kok. Berarti ini ada kemungkinan sebentar lagi bagian dari takdirmu ya, kamu berdamai dengan orang ini ya. Kalau ada konflik, ada tekanan batin, konflik batin, ya drama-drama, aku rasa ini akan diperdamaikan ya oleh semesta. Oke? Dan ini ada energi cinta twin flame bersemi kembali ya. Dari tadi aku ngerasa mirrornya kuat banget. Ada koneksi spiritualmu dengan seseorang. Ini beberapa twin flame ya. Jadi dibilang energi twin flame itu bersemi kembali. Yang tadinya sudah bodo amat, males ya. Ya twin flame hanya label. Twin flame itu kan hanya simbol begitu. Cuma ya dalam waktu dekat kayak ditakdirkan lagi gitu. Mencuat lagi energi twin flame. Beberapa di sini sudah selesai siklus karma itu. Sudah selesai dia bayar karma. Mungkin dalam waktu dekat dia beresin karmanya. Ya kemudian energi twin flame itu jadi membara lagi. Dia jadi semangat lagi begitu untuk menghampiri kamu. Kamu pun jadi baper ya. Oke. Ketika aku melihat kamu, membayangkan wajahmu, melihat fotomu, aku melihat seberkas cahaya ada di dalam dirimu, dan aku selalu tertuntun ke kamu ya. Jadi pas banget kamu mirrornya ya, cerminannya. Jadi dia tuh bilang, kalau aku lihat kamu, aku bayangin wajahmu. Kalau aku lihat fotomu,
apapun itu aku melihat ada cahaya di dalam dirimu, dan aku kayak tertuntun ke kamu terus, ke kamu. Kayak seolah-olah kamu cahaya yang memang dikirim Tuhan buat aku. Karena kehidupan aku kan gelap, ya. Hidupku gelap gulita tanpa cahaya, ya. Ya aku butuh lah orang seperti kamu. Jadi dalam waktu dekat kamu akan pahami itu, ya. Kalau dia mencari kamu, ya berarti ya kamu sumber cahayanya dia, ya. Dan di sini dalam waktu dekat ada permohonan maaf, ya. Memang sudah jalannya ada yang meminta maaf, sudah jalannya ada yang memohon maaf, atau ya saling memaafkan. Makanya tadi dibilang ya ada perdamaian ya antara kamu dan orang ini, gitu. Oke, ini ada tentang job, ada kerjaan. Aku ngerasa yang menjadi bagian dari perjalanan takdir kamu sebentar lagi, ya. Kamu juga mengurusi soal kerjaan. Beberapa kalian, ya kamu juga mikirin kerjaan sih aku rasa. Atau kamu semakin giat kerja. Aku rasa begitu, ya. Dan di sini ada teman belajar. Mungkin ada teman belajar yang akan menghampiri kamu. Teman belajar ini apa ya? Teman yang kamu kenal waktu sekolah, ya. Teman belajar itu mungkin kenalnya pas sekolah, ketika kursus, les, ya, ketika menempuh pendidikan, begitu. Rekan belajar, atau apa ya, ada orang yang lagi belajar dari kesalahannya, mau memperbaiki hubungan dengan kamu. Atau ya, sama-sama belajar lah menjadi pribadi lebih baik. Cie. Oke, ada bibir. Dalam waktu dekat, bibirmu semakin gemoy, ya. Ya bisa aja kan bibir kita makin wah gitu, atau vice versa ya. Dan aku ngerasa bibir ini bisa tentang bicara. Akhirnya ada yang bicara menggunakan bibirnya yang gemoy itu, ya. Akhirnya bibir itu berkata-kata, berkomunikasi, ya. Bisa juga jaga kesehatan bibirmu. Mungkin dalam waktu dekat bisa sariawan, panas dalam, atau apalah begitu. Bisa juga ada yang mau menyentuh bibirmu, ya. Jadi kalau orang ini lihat fotomu, disentuh-sentuh bibir kamu. Kalau dia lihat fotomu, ya dia fokus di bibirmu gitu. Ini ada kesehatan, berkaitan kesehatan. Jadi ya mungkin perjalanan takdir selanjutnya ya kamu fokuslah sama kesehatan, ya. Boleh kerja, boleh giat cari uang, boleh sih kamu mikirin atau menyayangi orang, boleh kamu tetap berbuat baik ke orang, tapi jangan lupa sama kesehatanmu juga, ya. Jaga kesehatan gitu. Oke? Ini ada kamu limited edition, ya. Kamu tuh limited edition atau edisi terbatas. Mungkin dalam waktu dekat ada seseorang yang menyadari kamu tuh unik, ya. Jadi kalau kita unik ya harus dilestarikan lah, jangan disia-siakan, ya. Beberapa kalian ya kamu limited edition itu ya nggak ada orang seperti kamu, ya. Nggak ada orang yang kayak kamu tuh beda dari yang lain. Mungkin akhirnya ada kesadaran gitu, ya, kesadaran dia bahwasanya ya kamu tuh luar biasa, jadi nggak boleh disakiti lagi gitu. Atau ini kesadaran buat kamu tuh harus lebih menghargai dirimu. Kamu tuh unik loh, nggak ada orang seperti kamu. Belum tentu orang bisa mengalami perjalanan spiritual kayak kamu. Belum tentu semua orang bisa punya koneksi spiritual seperti kamu. Jadi ya syukuri itu, ya. Kamu akan ngerti ini bagian takdir kamu. Ini ada friend itu teman, ya. Ada teman, kawan, sahabat, atau siapapun. Aku rasa dalam waktu dekat yang menjadi bagian perjalanan hidup kamu, ya, ada teman ini mau menghampiri, ya, atau ada yang mau berteman dengan kamu. Kan ini ada yang cinta tanpa syarat, ya. Beberapa ngerasa kalau kita sulit bersatu, kalau kita sulit berjodoh, ya berarti ini kita anggap koneksi sebagai pengalaman, sebagai pembelajaran hidup, ya. Mungkin takdir kita ya ini pembelajaran aja begitu. Cuma ada yang rasanya ya kalaupun ini pembelajaran atau pengalaman aja koneksi ini, ya apa salahnya juga kita berteman, ya. Jadi ada yang mau mencintai kamu tanpa menuntut apa-apa begitu, atau dia nggak mau kamu menuntut apa-apa, ya. Misalnya kita jalannya beda nih, ya udah
Apa salahnya tetap berteman, tetap bersilaturahmi. Jadi ya, tetap aja kayak perjalanan hidupmu ada dia lagi, begitu. Atau ya memang selanjutnya ini ya kita memang harus fokus pada kehidupan kita masing-masing, saling memperbaiki diri, tetap berteman, tetap jaga hubungan baik nantinya. Ya mana tahu nanti ujungnya bisa bersatu, ya ada aja kayak gitu ya. Atau bisa aja orang ini muncul lagi, berteman lagi, dekat lagi, ya itu tanda-tanda juga ya bahwasanya ya dia masih menjadi bagianmu. Itu tanda-tanda juga dia masih menjadi bagian perjalanan hidupmu, atau dia masih menjadi bagian dari takdirmu. Entah ujungnya memang takdir dia sama kamu atau kamu sama dia. Ya beberapa gitu. Jadi ya berpikir bijaksana aja ya. Berpikir open minded, berpikir terbuka atau punya cara pandang yang luas ya. Oke, ini ada Queen of Pentacle, berarti bagus juga nih keuanganmu ya. Aku ngerasa mudah-mudahan banyak kalian yang rezekimu bertambah begitu. Dan di sini mungkin ada yang ngerasa apa ya? Kita bisa down ya. Kita bisa terpuruk, kita bisa kan merasakan kekecewaan. Tapi akhirnya kamu nih bisa bangkit ya. Aku ngerasa beberapa kalian yang sudah pernah di titik terendah, beberapa dari kita yang sudah pernah ngerasain sedih, sesedih-sedihnya ya, akhirnya ini kamu bangkit dan kamu bisa mencapai puncak keberhasilan ya. Jadi ini di pile 3 mungkin setelah kamu lolos nih perjalanan spiritual, ya akhirnya kamu dapat gift ya, kamu dapat hadiah nih. Wih, banyak banget hadiah kamu ya. Hadiahmu ini ada tentang materi, kerjaan, uang yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan itu ini membuahkan hasil ya. Terus banyak lagi yang tertarik sama kamu, jadinya banyak yang respect ya, banyak yang mengakui kualitas kamu, banyak yang memuji kamu. Ini berapa kalian kamu calon orang populer ya, kamu bakalan menjadi orang yang berhasil di bidang kamu. Atau ya akhirnya banyak yang apa ya, jadinya ya seneng dekat sama kamu gitu. Ini mulai kerasa kayaknya ya sebentar lagi. Jadi entah kamu sadari atau tidak ya, kalau aura kamu sudah semakin bagus, atau kamu udah menjadi magnet rezeki, kamu udah jadi magnet cinta, ya siapa sih yang nggak mau mendekat ke kamu. Jadi ini bagus-bagus sih filenya ya, aku rasa. Oke. Sekarang kasih huruf dulu. Di nama dia bisa kamu, kalian vice versa. Huruf ya. Ini ada huruf X ya. Ada yang sudah lama. K, J, ada G, ada R, ada S, ada N, ada T, Y, I, M, ada U, ada H, A, D, ada F, ada C, ada E ya. Oke. Bulan spesial Agustus, bulan Mei, Januari, April, November, September, Desember, dan Februari. Oke. Zodiak dominan Sagittarius, Taurus, Cancer, ada Pisces, Leo, Aquarius, Virgo, dan Capricorn. Oke, sampai sini dulu. Ini berapa aja yang cocok ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.